Suatu malam setelah restoran tutup, Arman memanggil Dina ke dapur. Ia bertanya dengan jujur, tanpa status dan jabatan. Dina akhirnya mengungkapkan ketakutannya tentang perbedaan, tentang rasa tak pantas, tentang masa lalu yang sederhana. Air matanya jatuh di lantai dapur. Dapur cinta, asap dapur yang menyimpan mimpi. Dina adalah wanita sederhana yang bertahun-tahun menjadi penjual di warung makan kecil pinggir jalan. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh, menanak nasi, menumis bumbu, dan menyajikan masakan rumahan yang tak pernah sepi pelanggan. Namun di balik senyumnya, ada lelah yang tak terucap. Warung itu bukan miliknya, ia hanya pekerja dengan upah pas-pasan. Meski begitu, Dina selalu memasak dengan sepenuh hati, seolah setiap piring adalah doa. Suatu hari, warung tempatnya bekerja harus tutup karena pemiliknya sakit keras. Dina kehilangan pekerjaan, tapi bukan harapan. Ia mendengar sebuah restoran baru membuka lowongan karyawan dapur. Restoran itu terkenal, modern, dan terasa terlalu tinggi untuknya. Tapi Dina percaya satu hal, rasa masakan tidak mengenal status. Dengan pakaian sederhana dan keyakinan yang rapuh, ia mendaftar. Asap dapur warung yang dulu kini menjadi kenangan, sekaligus bekal mimpi baru, langkah gentar di dapur mewah. Hari pertama seleksi, Dina berdiri gugup di dapur restoran yang berkilau. Kompor stainless, alat modern, dan para koki berseragam rapi membuatnya merasa kecil. Pemilik restoran, Arman, mengamati dari kejauhan dengan wajah dingin dan penuh perhitungan. Dina diminta memasak satu menu bebas. Tangannya gemetar, namun saat mulai mengulek bumbu, ia menemukan ketenangan yang familiar. Ia memasak seperti di warung dulu, tanpa resep tertulis, hanya insting dan rasa. Saat hidangan disajikan, aroma rempah memenuhi ruangan. Arman mencicipi, alisnya terangkat. Ada rasa hangat, jujur, dan mengingatkan pada rumah. Meski tak memuji secara langsung, ia meminta Dina diterima sebagai karyawan percobaan. Dina hampir menangis. Ia tahu ini bukan akhir, tapi awal perjuangan baru di tempat yang asing dan penuh tantangan, cemooh dan ketekunan. Menjadi karyawan baru tak semubah yang Dina bayangkan. Ia sering diremehkan karena latar belakangnya sebagai mantan penjual warung. Beberapa rekan dapur meragukan kemampuannya, bahkan mencibir masakannya yang dianggap terlalu kampung. Dina memilih diam. Ia bekerja lebih keras, datang lebih awal, pulang paling akhir. Setiap kritik ia simpan, setiap hinaan ia telan. Namun Arman diam-diam memperhatikan. Ia melihat bagaimana Dina merawat rasa, menyesuaikan bumbu, dan menghormati bahan makanan. Satu malam saat restoran penuh, terjadi kekacauan di dapur. Satu menu andalan gagal disajikan. Dina maju tanpa ragu, menawarkan solusi dengan versi masakan sederhana namun kaya rasa. Pelanggan puas, bahkan memuji. Arman menatap Dina dengan pandangan berbeda. Di balik kesederhanaannya, ada kekuatan yang jarang dimiliki. Ketekunan tanpa keluhan, rasa yang mengikat hati. Sejak malam itu, Arman sering meminta Dina memasak menu khusus. Ia mulai duduk mencicipi, bertanya tentang bumbu, tentang warung lama, tentang hidup Dina. Dari percakapan sederhana, Arman menemukan ketulusan yang tak dibuat-buat. Dina tak pernah bermimpi memikat siapapun. Ia hanya ingin bekerja dengan jujur. Namun justru itulah yang membuat Arman terpikat. Masakan Dina bukan hanya lezat, tapi punya cerita. Ada rindu, ada sabar, ada perjuangan. Restoran mulai dikenal dengan menu rumahan elegan yang terinspirasi dari masakan Dina. Pelanggan bertambah, ulasan positif bermunculan. Dina tetap rendah hati, tak berubah. Namun hatinya mulai terusik ketika menyadari perhatian Arman bukan sekedar profesional. Ada tatapan hangat, ada diam yang bermakna. Rasa itu tumbuh perlahan, seperti api kecil yang tak disadari, tapi menghangatkan. Jarak yang tak terlihat. Sejak kabar perjodohan Arman beredar, Dina merasa dapur yang dulu hangat berubah dingin. Ia tetap bekerja dengan rapi dan profesional, namun senyumnya tak lagi sama. Setiap kali Arman mendekat, Dina memilih menjaga jarak. Ia takut hatinya berharap pada sesuatu yang tak seharusnya. Dalam diam, Dina mengingat masa lalunya. Hidup sederhana, tangan kasar karena kerja, dan mimpi yang selalu ia simpan sendiri. Baginya, dunia Arman terlalu tinggi. Arman merasakan perubahan itu. Masakan Dina tetap sempurna, namun ada rasa yang hilang. Bukan dari bumbu, melainkan dari caranya memandang. Suatu siang, Arman mencoba membuka percakapan. Namun Dina menjawab singkat dan menjaga batas.
Malamnya, Dina menangis sendirian di kamar kecilnya. Ia menyadari, menjauh bukan karena tak cinta, tapi karena takut terluka. Di dapur, ia kembali menjadi wanita kuat yang menelan perasaannya sendiri. Namun setiap panci yang diangkat terasa lebih berat. Dina mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah mempertahankan jarak adalah bentuk perlindungan atau justru cara perlahan menghancurkan hatinya sendiri. Kejujuran di antara panci. Malam itu hujan turun deras ketika Arman memanggil Dina ke dapur yang telah sepi. Lampu-lampu temaram memantulkan bayangan mereka di lantai. Arman tak lagi berbicara sebagai pemilik restoran, melainkan sebagai pria yang ingin jujur. Ia bertanya mengapa Dina berubah. Pertanyaan itu membuat pertahanan Dina runtuh. Dengan suara bergetar, Dina menceritakan segalanya. Tentang rasa tak pantas, tentang masa lalu sebagai penjual warung, tentang ketakutan menjadi bahan pembicaraan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia takut hanya menjadi persinggahan di hidup Arman. Arman terdiam lama, lalu ia berkata pelan bahwa justru dari dapur inilah ia belajar arti kesederhanaan. Masakan Dina mengingatkannya bahwa yang paling mahal bukanlah bahan, melainkan kejujuran. Ia tak pernah melihat Dina sebagai bawahan semata, melainkan sebagai sosok yang mengubah cara pandangnya tentang hidup. Untuk pertama kalinya, Dina merasa didengar sepenuhnya. Di antara suara hujan dan aroma sisa masakan, dua hati yang lama terpendam akhirnya saling terbuka. Bukan janji besar yang terucap, hanya kejujuran yang menenangkan. Ujian dan pilihan. Kedekatan itu belum sempat berbuah bahagia ketika ujian datang. Investor restoran menolak konsep masakan rumahan yang menjadi ciri khas baru. Mereka menganggapnya menurunkan citra dan menyalahkan Dina sebagai sumber perubahan. Tekanan datang dari segala arah. Dina merasa bersalah. Ia melihat Arman kelelahan menghadapi rapat demi rapat. Dengan hati berat, Dina mengajukan pengunduran diri. Baginya, pergi adalah bentuk pengorbanan. Namun keputusan itu justru melukai Arman. Ia menyadari, jika kehilangan Dina, restoran ini hanya akan menjadi bangunan tanpa jiwa. Arman mengambil langkah berani. Ia mempertahankan konsep, menolak sebagian investor, dan mempercayai rasa yang dibangun bersama Dina. Keputusan itu membuat bisnis goyah sementara, namun perlahan pelanggan justru datang karena kehangatan dan kejujuran rasa. Dina belajar satu hal penting, ia tidak sedang ditolong, ia sedang dipercaya. Kepercayaan itu membuatnya berdiri lebih tegak. Ia kembali ke dapur bukan sebagai wanita yang merasa rendah, melainkan sebagai sosok yang tahu nilai dirinya. Bersama, mereka melewati badai dengan keyakinan yang sama. Dari warung sederhana hingga restoran ternama, perjalanan Dina menjadi bukti bahwa masa lalu bukan penghalang, melainkan pondasi. Dan di setiap piring yang tersaji, ada kisah tentang keberanian mencintai diri sendiri sebelum akhirnya dicintai sepenuh hati oleh orang lain.